Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan presentasi mengenai analisis pelampauan batas kewenangan pejabat administrasi negara dalam perspektif hukum administrasi negara dari sumber yang telah diberikan untuk pemenuhan tugas UAS. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ananda Septian Gilang Ramadan dengan NIM 10125120128 mata kuliah Hukum Administrasi Negara kelas B dengan dosen pengampu Bapak Kadek Cahya Susila Wibawa. Masuk ke bagian pendahuluan. Jurnal ini membahas berbagai macam permasalahan pelampauan batas kewenangan oleh pejabat administrasi negara yang bertentangan dengan AUPB. Dalam negara hukum, pemerintah memang diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat digunakan secara bebas karena harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan juga prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Masih terdapat tindakan pejabat pemerintah yang melampaui batas kewenangannya sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan juga administrasi. Latar belakang. Dalam praktik penyelenggaraan, pemerintah sering ditemukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip pemerintah yang baik, berbagai bentuk penyimpangan kepentingan penyalahgunaan jabatan, penyelenggaraan, ataupun berbagai hal seperti korupsi dan juga kolusi. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh hukum terkadang tidak digunakan dengan baik, tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum, menurunnya kualitas pelayanan publik, dan juga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Bagaimana konsep kewenangan dalam HAM? Kewenangan merupakan inti dari tindakan pemerintah. Kewenangan adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada pejabat atau badan pemerintahan untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka menjalankan tugas negara. Tanpa adanya kewenangan, suatu tindakan pemerintah tidak sesuai atau tidak memiliki dasar hukum yang dapat dianggap sah. Oleh karena itu, kewenangan menjadi sumber legitimasi bagi setiap keputusan administrasi yang diambil oleh pemerintah. Namun kewenangan juga berfungsi sebagai pembatas agar pemerintah tidak sesuai. Maaf, saya ulangi. Namun kewenangan juga berfungsi sebagai pembatas agar pemerintah tidak bertindak melebihi ruang lingkup yang telah ditentukan oleh hukum. Selanjutnya ada pelampauan batas kewenangan. Pelampauan kewenangan terjadi ketika pejabat administrasi melakukan tindakan yang tidak berada dalam kewenangannya atau berada di luar batas kewenangan yang dimilikinya. Pelampauan tersebut dapat terjadi apabila pejabat bertindak di luar wilayah kewenangannya, bertindak setelah masa kewenangannya berakhir, atau mengambil keputusan yang sebenarnya menjadi kewenangan instansi lain. Tindakan seperti ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum administrasi, tetapi juga dapat menyebabkan keputusan yang dihasilkan menjadi cacat hukum. Dalam konteks pemerintahan modern, pelampauan kewenangan menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang harus dicegah. Selanjutnya ada keterkaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penggunaan kewenangan harus selalu bersumber pada AUPB sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas tersebut meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, profesionalitas, dan juga akuntabilitas. Ketika pejabat melampaui kewenangannya, maka berbagai asas tersebut ikut dilanggar karena tidak lagi sesuai. Tindakan yang dilakukan tidak lagi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh hukum. Oleh sebab itu, AUPB berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa kewenangan digunakan secara benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada bentuk-bentuk maladministrasi yang dibahas pada jurnal tersebut. Pelampauan kewenangan seringkali berujung pada maladministrasi. Bentuk maladministrasi yang disebutkan antara lain tindakan tidak jujur, konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, pelanggaran prosedur, pemborosan sumber daya, tindakan yang tidak profesional, serta upaya menutupi kesalahan yang dilakukan pejabat. Tindakan tersebut pada akhirnya dapat menghambat pelayanan publik dan mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Maladministrasi juga menjadi indikator bahwa kewenangan telah digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum. Selanjutnya ada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Salah satu fokus utama jurnal adalah menjelaskan peran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Undang-undang kewenangannya sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan dan tidak boleh menyalahgunakan wewenang. Selain itu, undang-undang ini memberikan parameter untuk menilai apakah suatu tindakan termasuk pelampauan kewenangan, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan sewenang-wenang. Kehadiran undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun bagi pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dampak hukum dan juga dampak sosial. Pelampauan kewenangan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi. Dari sisi hukum, keputusan yang dihasilkan dapat dibatalkan karena mengandung cacat kewenangan. Dari sisi administrasi, tindakan tersebut dapat menimbulkan sengketa antara masyarakat dan pemerintah. Sementara itu, dari sisi sosial, pelampauan kewenangan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Selanjutnya ada kesimpulan.
Dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan unsur yang sangat penting dalam hukum administrasi negara karena menjadi dasar legalitas setiap tindakan pemerintah. Kewenangan harus digunakan sesuai dengan batas yang ditentukan oleh hukum dan harus memerhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelampauan kewenangan merupakan bentuk penyimpangan yang dapat menyebabkan maladministrasi, menimbulkan cacat hukum pada keputusan administrasi, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai batas-batas kewenangan menjadi syarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan juga berorientasi pada kepentingan publik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.